Pada kesempatan yang lalu kita telah selesai tentang pembahasan tentang al-ahbar atau hadis Rasulullah SAW, walaupun di sana masih ya, banyak yang belum disebutkan, yang dikarenakan pembahasan kita adalah pembahasan dalam usul fikih, tapi sebagaimana yang beliau katakan, bahasanya ini sudah mencukupi. Dan tentunya apa? Ya, nanti akan semakin luas apabila seorang itu membaca dalam ya dalam ilmu mustalah al-hadis, dalam pelajari atau dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan yang setelahnya, yaitu perkataan muallif rahimahullah taala, yaitu al-ijma', yaitu kesepakatan ulama atau kesepakatan. Qala musannif rahimahullah taala al-ijma'u ta'rifuhu, al-ijma' lughatan al-azm, wal ittifaq. Di ijma' secara bahasa itu adalah al-azm, yaitu tekad, wal ittifaq, yaitu kesepakatan. Ya. Jadi ijma' itu secara bahasa, yaitu secara bahasa Arab, itu adalah lafadz yang mustarak, yaitu yang bersekutu antara makna apa? Al-azm, dan juga ittifaq. Ya, dalam contoh, misalnya sabdanya Rasulullah SAW, "Malam yujammi aniyah minal lail fala siyamalah." Jadi malam yujammi aniyah. Barang siapa tidak apa? Di sini apa maknanya? Azm atau ittifaq? Azm. Yaitu barang siapa tidak apa? Bertekad. Yujammi. Bisa dipahami? Ya, barang siapa malam yujammi. Ini kan dari ajma'a jama'a yujammi'u, tajmi'an. Malam yujammi an-niyah minal lail fala siyamalah. Ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, tentang hadis ini bahasanya barang siapa tidak me, membulatkan tekad, an-niyah, membulatkan niat, tekad niat minal lail, dari malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Yaitu adalah malam ya'zimin niyah minal lail, yaitu barang siapa tidak membulatkan tekad dari malam. Jadi kalau seorang yang berpuasa, seorang berpuasa wajib ini, seorang berpuasa wajib harus apa? Berniat sejak malam, berniat, yaitu ketika sahur misalnya, dia niatkan bahwasanya dia akan berpuasa. Dia akan berpuasa. Jadi yujammi di sini maknanya apa? Azm. Maknanya adalah azm. Kemudian makna ittifaq, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Fa ajmi'u amrakum. Maka apa? Kalau ittifaq apa? Maka kumpulkanlah, yaitu kumpulkanlah atau berkumpullah kalian, berkumpullah kalian dan para apa? Para sekutu kalian. Fa ajmi'u amrakum, maka berkumpullah kalian, dan para sekutu kalian. Alladzina tad'una min dunillah, yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari berhala maupun watan, itu juga berhala, patung dan berhala dan selain dari keduanya. Maka di sini apa maknanya apa? Kumpulkanlah, ittifaq, maka bersatulah kalian dan apa? Dan sekutu kalian. Ini maknanya adalah ittifaq. Dan sebagian ulama juga mentafsirkan fa'ajmi'u ini adalah seperti makna yang pertama, yaitu azm, yaitu maka bertekadlah kalian dan para sekutu kalian yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala dari apa? Berhala dan patung dan selain keduanya. Jadi makna azm, makna ijma' itu adalah apa? Al-azm dan apa? Ittifaq. Yaitu bertekad, kemudian wal ittifaq, yaitu apa? Bersatu, yaitu apa? Persatuan atau itu tadi kesepakatan, bersepakat. Itu secara bahasa. Kemudian wastilahan ittifaqu mustahidi hadhil ummah ba'dan nabi alaihi salatu wassalam ala hukmin syar'iyyin. Di secara istilah,
ya itu adalah kesepakatan yaitu mustahid para ya mustahidin yaitu ulama yang beristihad ya dari umat ini ya setelah Rasulullah SAW. Jadi perhatikan ini setelah Rasulullah SAW ya. Jadi kesepakatan mereka ya setelah wafatnya Rasulullah SAW pada hukum syar'i dan juga kesepakatan mereka ini pada hukum syar'i bukan hukum apa secara adat atau secara bahasa tetapi kesepakatan mereka pada hukum syar'i. Maka keluar dari pembahasan ittifaq itu adalah wujud khilaf walau min wahidin. Ya, maka keluar dari kata ittifaq itu adalah apa? Adanya khilaf sekalipun dari seorang. Bisa dipahami? Namanya ittifaq kan sepakat. Nah, kalau ada yang menyelisih walaupun satu orang kan bukan dinamakan apa? Bukan dinamakan sepakat kan? Ya. Wujudu khilaf walau min wahidin. Fala yanaqid ma'hu al-ijma. Maka kalau ada satu yang menyelisih tidak ya, tidak terwujud ya bersamanya ijma. Kemudian wa kharaja biqaulina mustahidi ya, keluar dari perkataan kita mustahidi ya karena di situ diidhofahkan kan jadi nunnya hilang kan. Ya mustahidi yaitu al-awam wal muqallidun. Ya, para mujtahid ulama. Ya, maka orang awam dan muqallid ini dikeluarkan. Ya, fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Maka tidak dianggap ya mereka bersepakat atau mereka menyelisih tidak dianggap karena mereka apa? Awam dan ya muqallid ya mengikut saja ya. Wa kharaja biqaulina hadhil ummah dan keluar ya dari perkataan kami hadhil ummah yaitu ijma'u ghairiha fala yu'tabar ya umat ini yakni umat Islam ini maka ijma'nya selain umat ini misalnya orang Nasara bersepakat maka tidak dianggap orang Yahud sepakat tidak dianggap ya. Kemudian wa kharaja biqaulina ba'dan Nabi SAW ya itu setelah Nabi SAW keluar darinya apa? Wa kharaja biqaulina ba'da Nabi SAW ittifaquhum fi ahdin Nabi SAW. Jadi kalau sepakat sahabat itu di zamannya Nabi SAW fala yu'tabar ijma'an, maka juga tidak dianggap ijma'. Ya, min haitsu kaunu dalilan. Ya, bahasanya itu apa? Dianggap sebagai dalil. Kenapa? Karena sunnahnya Rasulullah SAW ya, sunnahnya Rasulullah SAW li'annahu hasala bi sunnatin Nabi SAW karena terwujud dengan sunnahnya Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW apa? Masih hidup. Ya, maka terwujud dengan perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW. Ya, oleh karenanya idza qala sahabi kunna naf'al ya kunna jamak kan? Dahulu kami melakukan ini, kanu yaf'alun, dahulu mereka melakukan. Maka ini sudah pembahasan yang lewat, yaitu termasuk apa? Marfu apa? Hukman. Ya, kunna naf'al ya, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya, dahulu kami apa? Melakukan apa? Azal dan Quran itu turun. Ya, di situ apa namanya? Marfu hukman. Makanya kalau masih ya dalam apa? Dalam kehidupan Rasulullah SAW bukan dinamakan ijma. Masih kita berdalilnya dengan apa? Dengan sunnahnya Rasulullah SAW, baik ucapan beliau atau perkataan beliau atau ketetapan beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Bahkan ya kemudian dikatakan ala ahdi Nabi SAW kan kana marfu'an hukman ya bukan apa la naklan lil ijma bukan penukilan ya terhadap ijma wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin yaitu apa ittifaqum ala hukmin akliyin. Dan apabila mereka bersepakat pada hukum akli misalnya secara akal ya sepakat begini dan begitu atau ya sepakat dalam ya hukum adi ya bersepakat ya pada suatu permasalahan maka juga tidak dinamakan ijma. Jadi ijma itu apa? Ya harus pada hukum syar'i. Ya harus pada hukum syar'i. Ya fala madkhalahu huna maka tidak ada jalan ya padanya di sini. Ya idil bahthu fil ijma' kadalilin min adilatis syara'. Ya karena pembahasan ya dalam ijma' ini seperti dalil dari dalil syariat. Ya. Jadi tatkala beliau rahimahullah taala telah menyelesaikan ya tentang ya asal yang pertama apa?
Ya, asal dalam dalil yang pertama Al Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? As-sunnah. As-sunnah barusan yang kita selesaikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa? Al-ijma'. Ya. Ini termasuk usul yang disepakati padanya. Jadi usul yang disepakati ya padanya yaitu yang pertama Alkitab, kemudian As-Sunnah, ya, kemudian yang akan kita baca ini yaitu yang ketiga adalah ijma, ya, yang ketiga adalah ijma, ya. Dan di sana ada ya yang memberikan ya definisi yang apa? Yang lain ya sebagai tambahan ya dari apa? Kalau disebutkan di sini siapa? Ya, disebutkan di sini oleh beliau yaitu ittifaq mujtahidi hadil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Jadi apa kesepakatan para mujtahid ya pada umat ini setelah Nabi SAW ala hukmin syar'iyyin. Ya, di sana ada yang mengatakan, ada menambah fi ayyi asrin minal usur. Ya, ada yang memberikan tambahan yaitu fi ayyi asrin minal usur, yaitu pada ya setiap masa ya dari masa ke masa. Ya fi ayyi asrin minal usur. Ya, misalnya nanti zamannya ya yang setelahnya ya setelah sahabat yaitu tabi'in, kemudian setelahnya lagi itu zamannya atba' tabi'in dan yang semisalnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya. Kemudian ya kita baca wal ijma' hujjatun li adillatin minha. Ya, dan ijma' itu sebagai hujah. Ya. Jadi ijma' ini apa? Hujah. Ya, dianggap ya, ini merupakan hujah. Ya, dikarenakan dalil-dalil. Karena ada dalilnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang al-awwal yang pertama adalah qaulu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, begitu juga ya, kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan. Itu apa? Umat yang ya, umat pilihan. Ya, umat pilihan sebagai umat pilihan. Ya, udulan yang adil. Ya, litakunu supaya kalian menjadi apa? Saksi yaitu atas manusia. Ya, ini diantaranya dalil ya akan apa? Akan hujahnya al-ijma'. Wa qalu syuhada 'alan nas, yaitu sebagai saksi atas manusia, yasmal ashada ala amalihim. Yaitu terkandung ya padanya itu persaksian atas perbuatan mereka. Ya, jadi perbuatan mereka itu apa? Ya, diakui yaitu para ulama, ya, para ulama, para mujtahid. Wala ahkami a'malihim. Begitu pula pada ahkam ya perbuatan mereka, pada hukum perbuatan mereka. Wasyahid qauluhu maqbul. Ya, dan syahid ya menjadi saksi itu perkataannya adalah diterima. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih ya pada suatu pun ya maka kembalikanlah ya ilallah war rasul. Ya, kembalikanlah ya pada Allah dan Rasul. Ya, dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ya, pendalilannya gimana? Maka ini menunjukkan atas apa yang mereka bersepakat padanya itu adalah hakun, itu adalah suatu kebenaran. Ini dalil yang kedua menunjukkan akan ya hujiyahnya apa? Ijma. Kemudian dalil yang ketiga, qaulu sallallahu alaihi wasallam la tattami ummati ala dolalah. Ya, umatku itu tidak akan apa? Berkumpul ya pada kesesatan. Ya, la tattami ummati ala dolalatin. Ya, umatku tidak akan apa? Berkumpul di atas kesesatan. Jadi pahami kan? Ya, bahasanya umat ini enggak akan ya berkumpul pada ya kesesatan. Maka ini jelas ya bahwasanya ya bersepakatnya umat ini apa? Adalah merupakan hujah. Ya, merupakan hujah. Ya, umat ini maksudnya adalah siapa? Ya, para ulamanya, yaitu mustahidnya. Ya, para mustahidnya. Kemudian yang keempat, dalil akan hujiyahnya ijma', ya, an-naqul kita katakan ijma'ul ummah ala syai'. Ini umat ini apa? Telah bersepakat pada suatu, imma ayyakuna haqqan, ya. Ini apa? Istilahnya secara apa? Pendalilan ya akal.
ya secara nador, yaitu kita melihat dengan nador atau penglihatan yang sahih, ya umat ini apa? Ijma'ul ummah, ya ala syai'in, ya kesepakatan umat ini pada suatu imma ayakuna haqqan. Bisa jadi apa? Benar, dan bisa jadi apa? Wa imma ayakuna batilan. Ya, fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Maka bila benar, maka itu adalah hujjah. Wa in kana batilan, ya, maka itu batil. Ya, fa kaifa yajuz? Maka bagaimana boleh, ya an ya anta jema' hadil ummah, umat ini berkumpul alati huwa akramul ummah, ya alati huwa akramul umam, yang ini adalah umat yang ya paling mulia Allah, ya atas Allah Subhanahu wa taala, mundu ya ahdi nabiha, ya sejak zaman nabinya, ila qiyamis sa'a ala amrin batil, ya pada perkara yang batil, ya tidak mungkin yang Allah Subhanahu wa taala la yardha bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho ya dengannya, hada min akbaril muhal. Ya, maka ini adalah paling besarnya kemustahilan, ya bahwasanya umat ini akan berkumpul pada apa? Pada kesesatan. Jadi apa yang berkumpul bersepakat umat ini, maka itu adalah apa? Adalah hujjah. Ya, itu adalah hujjah. Ya. Bisa dipahami kan? Itu tadi. Umat ini berkumpul ima batil atau hak. Tapi apa yang batil, apa yang berkumpul pada kebatilan nggak mungkin. Gimana Allah Subhanahu wa taala ridho ya umatnya, umat pilihan ini apa? Berkumpul di atas kebatilan. Maka jawabannya apa? Tidak mungkin umat ini berkumpul pada kebatilan. Ya, itu jawaban secara akal. Itu dengan pandangan yang apa? Ya, pandangan yang sahih. Kita cukupkan sampai di sini. Ada ya berapa menit? Nah, tapi sudah cukup ini ya anwaul ijma. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.